Di tahun 2026, separuh bisnis di Indonesia diprediksi akan hilang dari pasar hanya karena tidak menggunakan AI. Pertanyaannya, apakah bisnis Anda akan ikut tenggelam atau justru naik ke permukaan bersama gelombang teknologi baru ini? Tonton sampai habis, karena inilah cara AI mengubah bisnis di Indonesia tahun 2026. Mari kita mulai dari sekarang, tahun 2025. Artificial Intelligence atau AI bukan lagi sekedar topik di seminar teknologi. Kita sudah bisa melihat kehadirannya di sekitar kita. Ketika Anda belanja online di Tokopedia atau Shopee, rekomendasi produk yang muncul bukan hasil acak, itu kerja AI. Saat Anda chat dengan customer service di bank, kemungkinan besar Anda sebenarnya berbicara dengan chatbot, bukan manusia. Dan di sektor kesehatan, rumah sakit sudah mulai menguji sistem diagnosa berbasis AI untuk membantu dokter membaca hasil ronsen dengan lebih cepat. Startup lokal juga bermunculan, dari AI untuk analisis data keuangan, sampai aplikasi yang membantu petani menentukan kapan waktu terbaik untuk panen. Pemerintah pun mulai serius. Regulasi digital, infrastruktur internet, dan jaringan 5G semua disiapkan untuk menyambut era AI. Tapi, semua ini baru permulaan. Tahun 2026 akan jadi titik balik besar. Kenapa 2026 begitu penting? Ada 3 alasan utama. Pertama, AI regulasi dan dukungan pemerintah. Rencana strategis AI nasional mulai berjalan lebih serius. UMKM didorong go digital dan AI ditempatkan sebagai prioritas. Kedua, infrastruktur digital semakin matang. Dengan jaringan 5G yang lebih merata, layanan cloud lebih murah, dan penetrasi IoT meningkat, bisnis tidak lagi punya alasan untuk menunda adopsi AI. Ketiga, perilaku konsumen berubah drastis. Generasi Z dan Alpha yang jadi mayoritas pengguna digital sudah terbiasa dengan layanan serba instan, otomatis, dan personal. Mereka hanya akan memilih brand yang bisa memenuhi ekspektasi itu. Kalau kita lihat tetangga, Singapura sudah mengintegrasikan AI di hampir semua layanan publik. Malaysia meluncurkan program AI nasional. Kalau Indonesia tidak mempercepat, kita bisa tertinggal di kawasan sendiri. Jadi, sektor mana saja yang paling terdampak AI di Indonesia tahun 2026? Mari kita bahas satu persatu. 1. Retail dan e-commerce. Bayangkan Anda membuka aplikasi belanja dan AI langsung tahu produk apa yang Anda butuhkan bahkan sebelum Anda mencarinya. Customer service? Hampir semuanya otomatis dengan chatbot generatif yang bisa bicara seperti manusia. Bayangkan, dalam satu aplikasi Anda bisa menemukan semuanya. 2. Perbankan dan keuangan. Bank akan semakin bergantung pada AI untuk fraud detection. Transaksi mencurigakan bisa dideteksi hanya dalam sepersekian detik. Credit scoring juga berubah. UMKM yang sulit dapat pinjaman bisa dinilai kelayakannya lewat analisis data digital, bukan hanya riwayat bank. 3. Kesehatan. AI dokter virtual akan jadi asisten dokter sungguhan. Pasien bisa konsultasi awal lewat aplikasi, dapat diagnosa berbasis data, lalu diarahkan ke rumah sakit bila perlu. AI juga membantu rumah sakit dalam manajemen data pasien, prediksi kebutuhan obat, dan riset obat baru. 4. Manufaktur dan logistik. Di pabrik, mesin dengan sensor IoT bisa mendeteksi kapan komponen akan rusak. Artinya, perawatan dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Hemat biaya besar. Di logistik, AI akan mengatur rute pengiriman paling efisien, menghemat waktu dan ongkos. 5. Pertanian dan UMKM. Dan ini yang menarik, AI tidak hanya untuk perusahaan besar. Petani kecil bisa pakai aplikasi AI untuk memprediksi hasil panen, menentukan waktu tanam, bahkan memantau kesehatan tanaman. UMKM bisa memanfaatkan AI marketing tools untuk bikin konten otomatis, analisis tren pasar, dan menargetkan iklan dengan lebih tepat. Kalau kita lihat dari sisi positif, AI membuka peluang luar biasa. Pertama, efisiensi biaya dan produktivitas. Pekerjaan repetitif bisa digantikan AI dan karyawan bisa fokus pada hal yang lebih strategis. Kedua, lahirnya model bisnis baru. Dari personal shopper berbasis AI sampai aplikasi edukasi yang jadi tutor pribadi. Ketiga, inklusi digital. UMKM yang tadinya kalah modal sekarang bisa bersaing dengan memanfaatkan AI tools yang semakin murah. Dan keempat, lapangan kerja baru.
Ya, sebagian pekerjaan akan hilang. Tapi profesi baru lahir, data scientist, AI ethicist, prompt engineer, dan spesialis keamanan AI. Tapi tidak semua indah. Pasti ada resiko serius yang perlu diperhatikan. Pertama, pengurangan tenaga kerja. Banyak pekerjaan manual dan administratif bisa hilang. Kedua, kesiapan SDM masih rendah. Jika tidak ada pelatihan masif, kesenjangan digital akan makin lebar. Ketiga, isu privasi dan keamanan data. Makin banyak data dikumpulkan, makin besar resiko penyalahgunaan. Dan keempat, ketergantungan pada teknologi asing. Kalau Indonesia tidak memperkuat ekosistem lokal, kita hanya jadi konsumen, bukan pemain utama. Jadi, apa yang akan terjadi di 2026? AI tidak lagi jadi tambahan. AI akan jadi syarat wajib. Perusahaan yang tidak menggunakannya akan dianggap ketinggalan. UMKM akan mengakses AI murah lewat platform SaaS, dari analisis penjualan, desain otomatis, sampai pengaturan keuangan. Sementara itu, konsumen akan makin cerdas. Mereka hanya mau layanan yang cepat, personal, dan efisien. Bisnis yang masih manual akan ditinggalkan. Indonesia sedang menuju AI-powered economy. Semua keputusan bisnis, strategi marketing, dan pengalaman pelanggan akan dipengaruhi AI. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa Anda lakukan agar bisnis tetap bertahan di 2026? Ada 4 langkah sederhana. Pertama, mulai dari AI kecil. Gunakan chatbot, CRM berbasis AI, atau prediksi penjualan sederhana. Kedua, investasi pada SDM. Latih karyawan agar punya skill digital. Ketiga, kolaborasi dengan startup AI lokal. Mereka tahu kebutuhan pasar Indonesia lebih baik. Dan keempat, jaga etika serta keamanan data. Ingat, kepercayaan konsumen lebih berharga daripada teknologi canggih. AI sudah mengubah cara kita hidup dan sekarang AI akan mengubah cara bisnis berjalan di Indonesia. Mulailah beradaptasi dari sekarang, karena di tahun 2026 hanya ada 2 jenis bisnis, yang memanfaatkan AI dan yang sudah tidak ada lagi.